Selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam teman-teman semua dimanapun kalian berada. Kita ketemu lagi di Fisika kelas 10 bersama dengan Serabi. Kali ini kita akan membahas tentang gerak lurus berubah beraturan, di mana kita memiliki perubahan kecepatan yang diakibatkan oleh suatu percepatan atau akselerasi. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini teman-teman, kita buat diagram di bawah. Itu sebuah benda memiliki kondisi awal di mana T-nya sama dengan 0 dan juga benda tersebut memiliki kondisi akhir yang di sebelah kanan di mana T-nya sama dengan sekian detik. Begitu kan? Nah, lalu di kondisi awal itu bendanya memiliki suatu kecepatan yang kita sebut sebagai V0. Dan kalau ini GLBB berarti benda tersebut juga memiliki sebuah percepatan yang kita sebut sebagai A atau akselerasi. Kemudian setelah beberapa lama berlalu, benda tersebut berada pada kondisi akhir dan bendanya memiliki kecepatan akhir kita sebut sebagai VT. Dan juga percepatannya itu tetap sama ya. Karena kalau misalkan di GLBB itu percepatannya tidak berubah. Percepatan ya, bukan kecepatan. Kalau percepatan tidak berubah, tapi kecepatan berubah. Dan di antara kondisi awal dan kondisi akhir, ternyata benda tersebut sudah menempuh jarak tempuh sejauh S meter. Nah, minggu lalu teman-teman sudah berhasil menurunkan dua rumus. Yang pertama adalah rumus yang VT, yang di sebelah sini. Kemudian yang kedua ada rumus S, atau rumus jarak yang di sebelah tengah ini. Ternyata masih ada satu lagi rumus yang bisa digunakan untuk menghitung besaran-besaran yang tidak diketahui kalau kita memiliki sebuah kasus GLBB, yaitu rumus VT kuadrat. Di mana rumus tersebut versi lengkapnya adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Dan kita udah tahu ya, VT adalah kecepatan akhir benda, V0 adalah kecepatan awal benda, A itu adalah percepatan atau akselerasi yang dialami benda, dan S adalah jarak tempuhnya. Jadi kalau kita buat matriksnya teman-teman, kita memiliki seperti ini ya. Jadi untuk yang pertama, rumus pertama itu ada VT, ada V0, ada A, dan ada T. Nggak ada S-nya. Untuk yang rumus kedua, ada S, ada V0, ada T, ada A. Di sini nggak ada VT-nya. Dan yang nomor 3, rumus ketiga itu ada VT, ada V0, ada A, dan ada S. Di sini nggak ada T-nya. Nah, karena kita sudah memiliki ketiga rumus itu, kita nggak perlu lagi nih membuat grafik untuk menyelesaikan suatu kasus. Karena rumusnya bisa kita gunakan secara general, secara umum. Dan ini berlaku untuk segala macam kasus yang berhubungan dengan GLBB. Maka kita coba kerjain kasus yang pertama dulu ya teman-teman. Untuk yang ini kita cari dulu apa sih yang diketahui di sini. Sebuah mobil sedang melaju dengan kecepatan 30 meter per second. Berarti kecepatan ini adalah kecepatan awalnya atau V0-nya. Suatu saat pengemudi menekan pedal gas sehingga mobil mengalami akselerasi sebesar 3 meter per second kuadrat. Nah, yang ini adalah A atau percepatan akselerasi. Lalu apa lagi yang kita ketahui? Setelah dipercepat, mobil melaju dengan kecepatan 45 meter per second. Karena ini kecepatan setelah dipercepat, maka ini adalah kecepatan akhir mobilnya atau kita sebut VT. Nah, pertanyaan yang pertama adalah berapa lama mobil mengalami akselerasi? Kalau ditanya berapa lama, berarti kan dia menanyakan tentang waktu, durasi. Dan kemudian untuk yang B, berapa jarak yang ditempuh mobil selama akselerasi berlangsung? Karena ditanya jarak, berarti ini adalah S. Berarti teman-teman, kita sudah tahu yang diketahui adalah percepatan, kecepatan awal, dan juga kecepatan akhir. Yang ditanya adalah waktu dan jarak tempuh. Kesulitan yang paling sering dialamin sama mereka-mereka yang belajar GLBB itu adalah ini rumusnya ada 3. Terus mau pakai yang mana gitu kan? Banyak banget lagi. Nah, kuncinya teman-teman adalah mencari rumus yang kalau kita masukin nilai-nilai yang kita ketahui,
itu tinggal menyisakan satu nilai yang tidak diketahui. Oke, kita akan coba mengerjakan yang poin A. Berapa lama mobil mengalami akselerasi? Berarti yang dicari itu kan T-nya ya, waktu. Kalau misalnya kita lihat di sini ada dua rumus yang memiliki besaran waktu. Rumus yang pertama, VT sama dengan V0 plus AT. Kemudian rumus yang kedua, S sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat. Yang mana dong yang kita pakai? Kalau misalnya kita coba rumus yang pertama, kan kita punya VT sama dengan V0 plus AT. Kita akan cari tahu dulu nih, apa aja sih yang kita ketahui? Pertama, kita lihat VT-nya. Apakah di kasus ini VT diketahui? Oh yes, VT-nya diketahui, ada di sini. Oke, berarti kita centang VT-nya. Kemudian V0. Apakah V0 diketahui di sini? Yes, V0-nya juga diketahui. Di sebelah sini ya, kecepatan awal. Berarti kita centang V0-nya. Kemudian A, akselerasi. Apakah di kasus ini akselerasinya kita ketahui? Yes, ini dia. Oke, berarti nilai A itu diketahui. Artinya kalau kita coba lihat rumus pertama, kita hanya ada satu variabel yang tersisa, yaitu variabel waktu. Dan kita bisa menggunakan rumus pertama untuk menyelesaikan pertanyaan yang poin A. Mari kita coba gunakan rumus pertama itu, teman-teman. Oke? Jadi kalau kita salin rumusnya untuk yang poin A itu, kita punya VT sama dengan V0 plus AT. Dan kita coba masukin nilai-nilai yang sudah kita ketahui. Apa aja yang kita ketahui? Pertama, ada VT. VT itu 45 meter per second. Betul kan? Kemudian kita juga punya V0. V0-nya itu adalah 30 meter per second. Ditambah A, akselerasi, yaitu 3 meter per second kuadrat. Dan yang terakhir yang kita pengen adalah T yang kita cari ya. Makanya kita nggak masukin angkanya dulu. Kita biarin dalam bentuk variabel. Nah, jadi kita punya 45 sama dengan 30 plus 3T. Sebenarnya kita tinggal main aljabar aja ya di sini ya teman-teman ya. Jadi kita tinggal mengisolasi bagaimana caranya supaya T-nya itu sendirian. Pertama, kita harus mengurangkan kedua ruas dengan 30. Sehingga yang di sebelah kanan sisanya tinggal 3T. Dan yang di sebelah kiri tinggal 15. 15 sama dengan 3T. Maka untuk mencari nilai T-nya kita bisa bagi kedua ruas dengan 3. Supaya yang di sebelah kanan tinggal T dan yang di sebelah kiri tinggal 15 dibagi 3, yaitu 5 detik. Dengan kata lain, akselerasi tersebut berlangsung selama 5 detik. Sekarang kita akan cek yang soal poin B, yaitu berapa jarak yang ditempuh mobil selama akselerasi berlangsung. Karena yang ditanya jarak, kita harus menggunakan rumus-rumus yang memiliki besaran jarak di dalamnya, yaitu rumus yang nomor 2 dan juga rumus yang nomor 3. Kita bisa pakai dua-duanya, tapi yang lebih mudah sih sepertinya yang langsung memberikan kita jarak ya, yaitu yang rumus kedua. Tapi kita pastikan dulu bahwa variabel-variabel yang lainnya itu tersedia semua. Oke, kita akan coba cek. Ada S, ada V0, ada T, dan ada A. Tentu saja S atau jarak itu adalah variabel yang mau kita cari, jadi kita lingkarin dulu. Terus habis itu untuk V0, V0 itu kan tersedia ya di sini ya. Berarti kita centang dulu V0-nya. Kemudian ada waktu. Waktunya itu T-nya barusan kita ketemu teman-teman dari soal poin A. Nah, berarti variabel waktu itu sudah ada, centang. Dan variabel akselerasi tadi juga ada ya. Berarti rumus nomor 2 ini bisa langsung dipakai. Maka mari kita coba gunakan rumus nomor 2 untuk menjawab soal poin B, yaitu S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Apa aja yang kita ketahui? V0. V0-nya adalah 30 meter per second. Dikali sama T-nya. T atau waktu yang barusan kita dapat itu adalah 5 detik.
Nah, kita jumlahkan dengan setengah dikali akselerasinya yaitu 3 meter per second kuadrat. Dan juga kuadrat dari waktu yang adalah 5 detik. Berarti 5 kuadrat sama dengan 25. Udah kan? Nah, kita tinggal selesaiin aja semuanya teman-teman. 30 dikali 5 itu adalah 150. Ditambah setengah dikali 3 dikali 25. Berarti karena 25 dikali 3 adalah 75 dan setengahnya dari 75 itu adalah 37,5. Artinya kita bisa langsung jumlahkan dan kita mendapatkan jarak yang ditempuh mobil selama akselerasi itu adalah 187,5 meter. Demikian menggunakan rumus yang kedua untuk mencari jarak. Oke, kita akan lanjut ke soal yang kedua. Di sini ada variasi dari soal yang sebelumnya. Seperti yang tadi kita lihat apa aja sih yang diketahui di kasus yang diberikan ini. Seorang pembalap motor liar di daerah Kemayoran sedang mengebut dengan kecepatan 25 meter per second. Berarti 25 meter per second ini adalah kecepatan awalnya ya teman-teman. Setelah diberitahu temannya bahwa di depan ada polisi, ia pun mengerem motornya hingga laju yang masih wajar, yaitu 15 meter per second. Ini adalah kecepatan setelah direm atau kecepatan akhirnya, VT. Lalu, jarak yang ditempuh selama pengereman adalah 50 meter. Ini adalah S-nya ya teman-teman. Karena kan dia nggak instan ya. Dari remnya itu dipasang sampai dia mencapai kecepatan akhir itu kan ada jarak ekstra yang harus ditempuh. Nah, pertanyaannya adalah pertama, berapa besar akselerasi yang diberikan pada motor saat direm? Berarti yang dicari adalah A. Kemudian yang kedua, berapa waktu yang diperlukan untuk memperlambat motor tersebut menjadi 15 meter per second? Di sini yang dicari adalah T. Oke, nah seperti yang tadi teman-teman, kita akan menggunakan matriks untuk mengetahui rumus mana yang paling sesuai kita gunakan untuk menjawab yang soal A dan soal B. Untuk soal A, kita mencari akselerasi kan, berarti kita menggunakan ketiga rumus ini. Ketiganya bisa digunakan gitu kan, karena di tiga-tiganya itu ada A. Masalahnya sekarang yang mana nih yang mau kita pakai gitu kan? Sama seperti sebelumnya, kita akan mendata dulu. Jadi A di sini kan kita cari lingkaran. Kita akan mendata dulu variabel-variabel yang nilainya diketahui. Kita akan coba pakai rumus pertama, VT sama dengan V0 plus AT. Apakah di soal ini diketahui nilai VT-nya? Yes, diketahui di sini 15 meter per second. Berarti kita centang dulu VT-nya. Lalu, apakah di soal ini V0-nya diketahui? Yes, diketahui. 25 meter per second. Berarti kita centang. Lagi. Masalahnya, apakah di soal ini waktunya diketahui? Ternyata enggak, teman-teman. Justru waktunya ini nanti bakalan kita cari. Berarti kita tidak bisa menggunakan rumus yang pertama dan rumus kedua karena kalau kita mencoba menggunakan rumus pertama dan kedua itu, kita masih punya dua variabel yang nilainya nggak kita ketahui. Maka dari itu, kita akan menggunakan rumus yang ketiga teman-teman. VT-nya ada, V0-nya ada, dan jarak pengeremannya pun juga ada. Berarti untuk rumus yang ketiga, hanya tersisa percepatan, yaitu yang mau kita cari nanti ya. Oke. Jadi kita salin dulu rumus yang ketiga, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Oke, nah pertama kita harus cari dulu berapa sih kuadrat dari kecepatan akhir. 15 kuadrat itu adalah 225. Kemudian kita cari juga kuadrat dari kecepatan awal, yaitu kuadrat dari 25. Berapa? 625. Oke, dan kemudian kita jumlahkan dengan 2 dikali akselerasinya, itu yang mau kita cari. Dan kita kali dengan jarak pengeremannya, yaitu 50 meter. Oke, bagaimana nih? Jadi kita harus mengurangkan kedua ruas tersebut dengan 625 supaya
Yang di sebelah kanan tinggal 2 dikali A dikali 50 itu adalah 100A. 625-nya habis, dan yang di sebelah kiri 225 dikurang 625, yaitu negatif 400. Oke, berarti untuk mencari percepatannya kita bagi kedua ruas dengan 100 sehingga yang di sebelah kanan tinggal A dan yang di sebelah kiri tinggal negatif 4 meter per second kuadrat. Kenapa akselerasinya negatif? Karena direm ya teman-teman. Karena perubahan kecepatannya itu menjadi lebih kecil dari 25 meter per second menjadi 15 meter per second. Berarti diperlambat dan akselerasinya negatif. Sekarang kita akan coba mengerjakan yang soal poin B. Nah, untuk soal poin B ini kan yang dicari waktu ya teman-teman ya. Nah, barulah kita bisa menggunakan rumus pertama atau rumus kedua. Karena apa? Karena nilai percepatannya sudah diketahui. Jadi kalau kita pakai rumus yang pertama di sini dan rumus yang kedua di sini, karena kita sudah mengetahui percepatannya, maka kita bisa mencari waktunya. Hanya saja sekarang kita coba lihat deh, meskipun kita bisa pakai rumus yang kedua. Di rumus kedua itu ada T kuadrat. Berarti kita harus menyelesaikan persamaan kuadrat gitu kan. Agak-agak males. Kenapa harus mencari yang susah-susah kalau ada yang simple, ya kan? Yang rumus pertama itu nggak perlu ada kuadrat-kuadratnya. So kita bisa langsung aja pakai rumus yang pertama. Kita salin dulu. VT sama dengan V0 plus AT. Oke, VT-nya kecepatan akhir kita tahu itu adalah 15 meter per second. Untuk V0-nya kecepatan awal itu adalah 25 meter per second. Kita jumlahkan dengan berapa tadi? Percepatan yang kita dapat, akselerasinya adalah negatif 4. Jangan lupa tanda negatifnya teman-teman ya. Dikali dengan T. Oke, nah apa yang terjadi? Kita harus mengurangkan kedua ruas dengan 25. Sehingga yang di sebelah kanan itu sisanya tinggal negatif 4T. Karena ini ya teman-teman ya, ingat positif ketemu negatif hasilnya jadi negatif. Oke, yang di sebelah kiri teman-teman itu tinggal 15 dikurangi dengan 25 yaitu negatif 10. Dan supaya T-nya itu terisolasi, maka kedua ruas kita bagi dengan negatif 4. Sehingga yang di sebelah kanan itu tinggal T dan yang di sebelah kiri negatif 10 dibagi negatif 4 adalah 2,5 detik. Nah, setelah contoh soal yang ada 2 tadi, saya juga punya 2 latihan soal yang bisa kalian gunakan untuk melatih penggunaan rumus-rumus GLBB dan kapan menggunakan rumus pertama, rumus kedua, atau rumus ketiga. Di latihan soal ini juga ada kunci jawabannya, jadi kalian bisa cocokin jawaban yang kalian dapat, semoga sama. Kalau kalian merasa tertantang, di bagian bawah juga ada soal studi kasus yang bisa dipakai untuk mengasah kemampuan critical thinking kalian. Dan juga literasi ya, supaya nantinya nggak jadi Indonesia Cemas 2045. Oke, kalau gitu teman-teman silakan dicoba. Terima kasih banyak buat perhatiannya dan semoga berhasil. Thank you and bye-bye.